Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang budaya populer. Dari yang pertama ini ada fenomena belanja. Fenomena belanja online muncul seiring dengan perkembangan zaman. Teknologi yang berkembang menjadi salah satu faktor munculnya perubahan kebiasaan belanja dalam masyarakat. Kegiatan belanja secara konvensional mulai digantikan melalui aplikasi belanja online di smartphone. Aplikasi startup menyediakan sarana untuk berbelanja kebutuhan apapun, entah itu primer ataupun sekunder. Hanya dengan smartphone dan koneksi internet, maka seseorang bisa berbelanja apa yang ia butuhkan dimanapun dan kapanpun. Di sisi lain, hal lain membuat para penjual juga beralih ke penjualan secara online. Bagi penjual yang sudah memiliki toko, penjualan online ini dijadikan sebagai pilihan tambahan untuk para pembeli yang terhalang waktu dan jarak dan menginginkan kemudahan. Sedangkan bagi para penjual yang belum memiliki toko tertentu, hal ini sangat menguntungkan karena mereka tidak perlu membangun toko untuk mulai berjualan. Jika diamati, hal tersebut tuh secara nggak langsung nyiptain lapangan kerja yang luas dan nggak terbatas kepada masyarakat, terutama yang bergerak di bidang penjualan. Selain itu, ada peran sosial media yang juga mendukung dalam menyebarkan belanja online ini, yaitu sebagai tempat untuk mempromosikan iklan. Aplikasi-aplikasi sosial media paham betul tentang adanya belanja online, sehingga mereka menyediakan sarana bagi para penjual yang ingin mengiklankan produknya. Contohnya di Instagram. Iklan-iklan di Instagram itu muncul di timeline dan tampilan instastory seseorang dengan frekuensi yang bisa dibilang banyak, membuat orang mau nggak mau melihat iklan-iklan tersebut dan meningkatkan kemungkinan untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Maka, selain pengaruh teknologi yang tidak mungkin ditolak, fenomena belanja online ini mendapat respon yang mendukung baik dari lingkungan dan masyarakat, penjual maupun para pembeli, menjadikannya semakin tersebar dan berkembang hingga menciptakan sebuah budaya baru. Fenomena belanja online ini juga didukung dengan fenomena masyarakat cashless, yang dimana mereka membeli sesuatu tanpa menggunakan uang tunai lagi, tetapi dengan sistem media elektronik seperti kartu kredit, e-money, dompet virtual, dan lain sebagainya. Terlebih di masa pandemi ini, demi mengurangi rantai penyebaran virus, pembayaran yang secara tunai banyak sudah digantikan dengan sistem cashless. Nah, salah satu contoh penggunaannya adalah ketika kita membayar tol tidak lagi menggunakan uang tunai dan ada karyawan yang menunggu di gerbang tol tersebut. Tetapi kita sudah dipaksa untuk membayar tol dengan menggunakan e-money dengan mesin otomatis yang akan menyesuaikan dengan biaya masuk ke gerbang tol tersebut. Tempel kartu atau scan barcode yang ada di mesin, maka konfirmasi pembayaran dan transaksi berhasil dilakukan. Sistem cashless ini juga tidak terlepas dari aplikasi startup lainnya dan memberikan keuntungan serta kekurangan. Seperti keuntungannya adalah lebih efisien dan tidak perlu mengantri alias cepat, lebih aman karena hanya membawa kartu atau HP saja, tidak perlu dompet yang tebal dan uang tunai yang banyak, jadi tidak takut tercecer. Dan pada sistem cashless seringkali terdapat promo menarik yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan sistem cashless saja dibanding tunai. Di balik itu semua, kekurangannya adalah masyarakat yang lebih gampang untuk menjadi masyarakat yang konsumtif karena telah diperbudak oleh teknologi dan gampangnya keluar masuk uang dengan tanpa disadari. Lalu rentan dengan aksi cybercrime dan diperlukan pemahaman teknologi karena transmisi pembayaran dari tunai ke sistem elektronik. Begitulah beberapa fenomena budaya populer yang sedang terjadi, tidak hanya di Indonesia, namun juga diterapkan di beberapa negara di seluruh dunia.